Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'a hudahu wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bihi rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang insyaallah semuanya tanpa kecuali disayangi, dirahmati, dan mudah-mudahan semua kita dinaungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, di hari Jumat pagi waktu Indonesia, Kamis malam waktu Amerika, tentu sebagaimana harusnya kita menyampaikan sekali lagi terus-menerus puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama dalam kajian Al-Qur'an kita ini. Mudah-mudahan tentu niat pertama kita adalah mencari ridha Allah dan mudah-mudahan Allah ridha dengan kita semua. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah, pelajaran dari apa yang kita ambil, dan tentunya yang terpenting, mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai jalan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu kalau kita berbicara tentang ridha Allah, maka itulah sejatinya yang harus semua kita buru dalam hidup kita ini. Karena betapa kehidupan kita ini tentu begitu banyak rintangan, tantangan, banyak kesulitan yang kita hadapi pada bentuknya masing-masing. Semua manusia punya kesulitan, punya tantangan, tentu sesuai dengan bentuknya yang Allah berikan. Dan sudah pasti harus kita yakini bahwa setiap kali kita mendapatkan tantangan, kesulitan dalam hidup, yakinlah bahwa itu sudah menjadi bahagian dari kehidupan itu sendiri. Jadi baik yang senang, yang sulit, yang mudah, dan sebaliknya, semua itu bahagian dari kreasi Allah Subhanahu wa taala, bahagian dari ciptaan Allah. Alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka mudah-mudahan kita terus-menerus belajar. Tidak saja belajar secara akli, secara pemikiran, tapi juga bisa belajar secara batin untuk bisa merasakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mardhatillahi azza wa jalla di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap saat dalam hidup kita ini ada rasa puas yang terjadi karena apapun bentuknya insyaallah semua itu semuanya adalah karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Yakub alaihissalatu wassalam diuji sedemikian rupa. Bagaimana Nabi Allah yang begitu disayangi semuanya teruji. Dan semakin besar ujian yang mereka hadapi, justru semakin tinggi derajat yang Allah berikan kepada mereka. Maka mudah-mudahan kita semua bisa belajar memahami hal-hal seperti itu, sehingga dalam hidup ini kita terus melangkah dalam keadaan lapang, dalam keadaan ridha, radiyah, mardiyah. Kita ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Kita masuki pelajaran kita pada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia. Kita akan memasuki 3 ayat sebenarnya. Cuma saya salah tulis ayat 103 ya. 103 sampai 105 sebenarnya. Jadi kita di surah Al-Baqarah ayat 103 sampai 105. Dan seperti biasanya saya akan membacakan dulu
sekali saja, dan kemudian saya akan meminta 1-2 orang atau 3 orang mungkin maksimal yang bisa volunteer membaca sehingga bisa kita belajar saling mengoreksi. Mohon diperhatikan makhraj maupun tajwid, dan kalau sekiranya ada hal-hal yang salah atau perlu dikoreksi mohon disampaikan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair. لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ya, kira-kira begitu. Coba saya baca sedikit agak pelan. Tapi perhatikan penyebutan huruf, ya, huruf-huruf dan juga tajwidnya. Khususnya yang paling banyak berulang kalau dari segi tajwid itu adalah nun, mati, dan tanwin. Ya, kebetulan di sini banyak sekali contohnya. Nun, mati, dan tanwin. Ya. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min 'indillahi khair lamathubatum min 'indillahi khairun law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Baik, saya buka mikrofon. Yang mau volunteer silahkan. Hai Ustaz. Suara hilang. Silakan. Ustaz. Silakan Ibu tadi pertama. Bunda
Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamadzubatun min indillahi khair. Coba lama subat. Ulang Ustaz ya. Dari kata Walau annahum amanu wattaqaw lamadzubatun min indillahi khair. Lau kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna wa qulu zurna wa qulu zurna fasma'u walil kafirina azabun alim. Ma yawaddul ladzina kitabi wala musyrikina ayyuna tala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Sudah mulai membagus bacaannya Bu Lela. Baik, silakan. Saya Ustaz. Ya, langsung. Ya, silakan. Ya Ustaz. Ya. Baik, langsung aja. Biar enggak. Baik, siapa? Mana Ustaz ya? Saya Ustaz ya. Langsung aja, langsung. Waktunya jangan waktu banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khair. Coba ainnya diperjelas, min ain. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khair. Law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu انظرنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء الله يختص
Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Gimana, Ustaz? Wallahu yakhtassu. Yakhtassu itu soknya itu tasydid. Oh ya. Wallahu yakhtassu Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Ya. Bacaannya bagus, suaranya bagus, cuma ada salah tadi sedikit, masih yakhtassu bi yakhtassu bi rahmat. Baik, silakan terakhir. Pak Syam. Assalamualaikum Ustaz. Walau annahum amanu wattaqaw lamadzubatum min indillahi khair. Kalau menyebut sa, jangan malu-malu. Lama su. Lama su, dari kata lama su batun saja. Lamadzubatum min indillahi khair. Lau kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina wa qulu unsurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ma yawaddul kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yahtassu birahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Oke, makasih. Cukup ya. Baik Bapak dan Ibu, saya kira cukup dulu untuk yang membaca pada malam hari ini atau pagi hari waktu Jakarta insya Allah. Yang belum dapat mudah-mudahan pada pertemuan akan datang akan mendapat kesempatan. Baik, pada ayat ini ada beberapa huruf yang harus kita sama-sama belajar sebagai orang Indonesia. Huruf-huruf ini sekali lagi saya sebut sebagai difficult letters, huruf-huruf yang susah untuk kita pronounce, untuk kita ucapkan sebagai non-Arab ya. Di antaranya adalah qaf. Ada qaf ya. Seperti pada ayat walau annahum amanu wattaqau ya. Walau annahum amanu wattaqau ya. Yang pertama. Yang kedua tha. Lamathubatun wattaqau lamathubatun min indillah ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga kha. Khair lamathubatun min indillahi khair ya. Yang ketiga. Keempat ain tentunya ini yang paling banyak kita salah. Min indillah law kanu ya'lamun min law kanu ya'lamun ya ain. Kemudian za ya.
Ini kadang susah membedakan antara za dengan za, zain. Idza zulzilatil ardu. Biasanya kita samaratakan iza zulzilatil ardu. Ya, padahal idza. Ya, di sini ada kata ya ayyuhalladzina, zina. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, itu huruf za. Kemudian ada za, ya, zalim, orang yang zalim, ya. Di sini ada kata, ada kata wanzurna. Wa qul unzurna, ya, unzurna itu artinya lihatlah kami, ya. Nazara yanzuru wa qul unzurna, ya, za, ya. Kemudian yang sering salah juga sya, ya. Sya. Pada ayat walal musyrikina ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin, shin, ya. Kemudian zin, ya, seperti pada ayat, ya, ayyunazzala alaikum zain, ya. Kemudian sad, ya, seperti pada kata wallahu yakhtassu, ya. Wallahu yakhtassu birahmatih, ya, sad. Ini sering kita salah. Kemudian ha, ya. Ini juga menjadi umum. Kita mau kesalahan birahmatih, ya. Wallahu yakhtassu birahmatih, birah, ya. Birahmatih, ya. Kemudian yang terakhir dhad, waladhdallin. Dzul fadl waladdallin. Wallahu dzul fadlil azim. Ada biasa kita salah ketika membaca dha sukun, kita qalqalahkan dibaca begini. Wallahu dzul fadlil, padahal bukan kalkalah, jangan dikalkalahkan. Ya. Jadi bukan dzul fadli, tapi dzul fadlil azim, ya. Wallahu dzul fadlil azim, ya. Saya kira begitu. Jadi ini beberapa huruf, ya. Ada banyak pada 3 ayat ini yang perlu kita latihan. Ha, fa, kha, a, za, sha, za, sa, ha, dha, ya. Ini berapa huruf, ya. Baik, pada malam hari ini tajwidnya cuma latihan nun mati dan nun sukun dan tanwin, ya. Jadi beberapa contoh pada ayat ini. Yang pertama adalah lamathubatum, ada tanwin ketemu mim, ya, itu namanya idgham, ya. Ya. Lamathubatum min, ya. Kemudian ada nun mati min il, ada nun mati ketemu ain, itu namanya izhar, jadi dibaca min indillah. Lamathubatum min indillah. Kemudian ada ain, nun mati ketemu dal, min indi, ya. Itu namanya ikhfa. Jadi ada tiga hukum di situ. Ada idgham, ya. Kemudian ada izhar min'i, kemudian ada ikhfa indi atau min indillah. Nun mati ketemu dal, ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita ingat. Lamathubatum min indillah, ya. Kemudian ada khairud law kanu ya'lamun. Ada tanwin khairun ketemu lam. Itu namanya idgham bila gunnah. Khairud law, ya. Jadi suara n-nya masuk ke lam. Namanya idgham bila gunnah, ya. Kemudian selanjutnya wa qulu zurna, nun mati ketemu dengan dha. Wa qulu zurna, ya.
Kemudian azabin alim walil kafirina azabun alim. Ada tanwin ketemu dengan hamzah. Walil kafirina azabun alim, ya. Kemudian min ahlil kitab, ya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ya, nun mati ketemu hamzah juga. Min ahlil kitab, itu namanya izhar, ya. Itu tajwid, ya. Lalu selanjutnya adalah ayyunazzal, ya. Ayyunazzala alaikum, ini nun mati ketemu ya, itu namanya idgham juga, ya, bi gunnah. Kemudian ada min khair, nun mati ketemu kha, dibaca izhar. Ayyunazzala alaikum min khair, ya. Jadi nunnya harus jelas, namanya juga izhar, ya, jelas bacanya. Kemudian mir rabbikum, min khairim mir rabbikum, nun mati ketemu ra, idgham bila gunnah. Jadi suara n-nya nun di sini masuk ke dalam huruf ra, mir rabbikum, ya. Dan yang terakhir sekali, ya, wallahu yakhtassu bi rahmatihi mayya, ya, nun mati ketemu dengan ya, ya. Nun mati ketemu ya. Mayyasha, ya. Jadi nunnya masuk ke huruf ya. Itu saya kira tajwid yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ingat-ingat. Dan kalau kita membaca Al-Quran bisa kita praktekkan. Arti kata dari ayat-ayat ini. Yang pertama, walau dan sekiranya dan seandainya. Annahum, sungguh mereka, amanu, mengimani atau telah beriman, wattaqau, dan bertakwa, lamathubatun, sungguh balasan atau tunggu pahala, min, dari, indi, sisi Allah, khairun, lebih baik. Khair itu lebih baik. As-salatu khairun minan naum, khair lebih baik. Jadi diingat-ingat kata-kata ini sehingga ketika membaca Al-Quran nanti hanya Quran Arabnya saja ada bayang-bayang gitu. Laukanu, dua kata, sekiranya mereka, ya'lamun, mereka ketahui, ya. Ayat 2. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman, la, jangan. La ini tergantung. Jadi kalau ada la, terus ada kata kerja artinya jangan. La tadhhab, jangan pergi. La taqulu, jangan kamu katakan. Ra'ina, nanti kita jelaskan apa artinya ra'ina. Waqulu, dan katakanlah. Unzurna, nanti juga kita jelaskan. Ya. Wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Ya, kalian dengarkanlah. Walil kafirina, ini tiga kata ini. Wa dan li, bagi al-kafirina, orang-orang kafir. Azabun, siksaan atau azab. Alimun, pedih. Ya, itu ayat kedua. Lalu ayat ketiga, ma, tidaklah. Ya, ma, tidaklah. Yawaddu, mereka berkehendak, ya, dia berkehendak. Ya, yawaddu itu artinya berkehendak atau menginginkan atau boleh juga mencintai. Ya. Alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir, min, dari ahli, atau boleh juga ahli ini artinya keluarga, boleh juga pemilik. Ya. Min ahli, dari ahli alkitab, ahli kitab, seperti sudah jadi bahasa Indonesia ini ahli kitab. Wala, dan tidak al-musyrikin, orang-orang musyrik. Ya. An yunazzal, untuk diturunkan, alaikum, atas kalian, atas kamu. Ya. Min, dari, khairin, kebaikan, sudah tadi. Min, sudah lagi. Rabbikum, Tuhan kalian. Wa, dan Allah, yakhtassu, mengkhususkan. Yakhtassu, mengkhususkan. Jadi kata khusus itu bahasa Arab, ya. Jadi nggak perlu kita alergi dengan bahasa Arab, karena begitu banyak kata-kata Indonesia bahasa Arab gitu.
Bi dengan rahmati, dengan rahmatnya. Ada 3 kata di sini. Bi dengan rahmat, hi-nya. Bi rahmatihi dengan rahmatnya. Min atau man, siapa? Yasha, dia kehendaki atau dia inginkan. Wallahu, dan Allah. Dzul fadli, memiliki keutamaan. Al-azim, yang besar. Ya, al-azim, yang besar. Atau yang hebat, atau yang dahsyat. Kira-kira begitu. Nah, itu saya kira arti kata per kata dari ayat-ayat ini, 3 ayat yang kita baca pada malam hari ini. Coba kita baca, terjemahkan tanpa melihat terjemahan ya. Walau annahum, sekiranya mereka amanu, mengimani, wattaqau, dan bertakwa, lamathubatun, sungguh pahala atau sungguh balasan, min indillah, dari sisi Allah, khairun, lebih baik. Lau kanu, sekiranya mereka itu ya'lamun, memahami atau mengetahui. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, jangan kalian katakan ra'ina, ra'ina, wa qulu, dan katakanlah unzurna, unzurna, wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir, azabun alim, azab yang pedih. Ma yawaddul ladzina kafaru, tidak berkehendak orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, walal musyrikin, dan tidak juga orang-orang musyrik, an yunazzala alaikum, agar diturunkan kepada kalian, min khairin, dari kebaikan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wallahu yakhtassu, dan Allah mengkhususkan, birahmatihi, dengan rahmatnya, mayyasha, siapa yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah, dzul fadlil azim, maha memiliki keutamaan yang agung, yang besar, yang hebat. Ya, saya kira begitu terjemahan daripada 3 ayat yang kita baca pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita masuki tafsirannya ya, atau kita memahami secara sederhana saja dari ayat-ayat ini. Kita masih ingat bahwa pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah, kita membaca ayat 102. Dan pada ayat 102 itu dibahas tentang salah satu bentuk keburukan atau kejahatan atau karakter buruk daripada Bani Israel. Dan karakter buruk yang dibahas pada ayat 102 itu adalah bahwa mereka mempraktekkan syirik. Tidak saja mempraktekkan syirik, tapi juga mengajarkan syirik. Tidak saja mengajarkan syirik, tapi yang lebih buruk lagi adalah mengasosiasikan, menghubungkan, bukan syirik ya, sihir maksud saya. Menghubungkan sihir ini dengan nabi yang agung bernama Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi mereka mempraktekkan sihir, mereka saling mengajar sihir dan mengatakan bahwa ini merupakan bahagian dari ajaran Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sungguh buruk perilaku mereka. Ya, itu disebutkan pada ayat yang lalu. Dan karenanya perilaku yang seperti ini menjadikan mereka, dalam ayat yang lalu disebutkan bahwa mereka melakukan kekufuran. Karena pertama, belajar syirik itu sendiri adalah kufur, mempraktekkan syirik itu adalah kufur, mengajarkan syirik itu adalah kufur, apalagi mengaitkan sihir itu dengan seorang nabi yang maksum. Seorang nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bernama Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi orang-orang Bani Israel ini karena melihat bahwa Sulaiman alaihi salatu wassalam memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Bisa menundukkan jin, ya, bisa menyuruh jin, memerintah jin, bisa memerintah angin, bisa berbicara kepada hewan-hewan, bisa memahami bahasa hewan. Maka mereka pun menuduh bahwa Sulaiman alaihi salatu wassalam telah mempraktekkan sihir. Dan karenanya mereka merasa bahwa belajar, mempraktekkan dan mengajarkan sihir itu adalah bahagian dari ajaran Nabi Sulaiman. Dan ini kekafiran yang telah mereka lakukan. Ya, Al-Quran sendiri yang menyebutkan demikian. Ya. Apalagi ketika Allah menguji mereka dengan mendatangkan Harut dan Marut. 2 malaikat yang Allah dengan kudrahnya Allah, dengan kuasanya Allah, berwujud menjadi bentuk manusia. Nah, tentu sebagai malaikat yang berwujud manusia memiliki kelebihan-kelebihan, kepintaran-kepintaran. Mereka datang untuk mengingatkan mereka agar jangan melakukan kesyirikan. Dan yang dimaksud dengan kesyirikan di situ adalah sihir. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka belajar sihir.
Bukan belajar sebenarnya, karena dua malaikat ini nggak mengajar sihir. Kedua malaikat ini mengajarkan kepada mereka bacaan-bacaan untuk dipergunakan kebaikan, tapi ternyata mereka selewengkan. Jadi mereka yang selewengkan. Jadikan bacaan-bacaan itu untuk menyihir orang lain. Ya. Maka komplitlah, sempurnalah kekufuran mereka kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan lau annahum amanu wattaqau. Ya. Kalau seandainya mereka ini beriman dan bertakwa, tidak kafir seperti yang lalu itu, lamathubatun min indillahi khair. Maka sungguh pahala dari Allah itu lebih baik. Ya. Jadi di sini iman Bapak dan Ibu sekalian dikaitkan dengan ketakwaannya. Pertama ini untuk mengingatkan kepada kita orang Islam. Ya. Dan kalau kita melihat, Bapak ingat-ingat dulu ya, dari awal kita belajar tentang Bani Israel ini, ya, dari awal-awal surah Al-Baqarah sampai sekarang ini masih Bani Israel, itu bagaimana perhelatan ya, bagaimana kekisruhan, kebusukan yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan, ya, sedemikian banyak, ya. Dan semua itu tentu untuk menjadi peringatan bagi kita semua. Dan kalau kita melihat konteks ayat-ayat Al-Quran, itu dari waktu semakin menjauh ke belakang, semakin naik ke ayat 100-an, 101, 102, itu semakin menuju kepada bahwa Al-Quran seolah-olah tidak lagi berbicara kepada Bani Israel, tapi justru berbicara kepada kita orang Islam. Kenapa? Karena ini yang biasa saya sampaikan beberapa waktu lalu, beberapa kali, bahwa karena tujuan daripada sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran itu bukan untuk kita hafal, sekedar bukan kita hafal, tapi yang terpenting dari semua itu adalah untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, agar kita jangan terjatuh ke dalam perangkap yang sama. Bani Israel telah banyak terjatuh ke dalam lubang kehinaan. Jangan sampai kita pun terjatuh ke dalam lubang kehinaan itu, maka sejarah Bani Israel kemudian disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat pada ayat ini seolah-olah sudah berbicara kepada kita. Walau annahum amanu wattaqau. Sekiranya mereka beriman dan bertakwa. Kepada siapa Allah berbicara? Kepada kita orang Islam. Karena Al-Quran untuk kita. Ya tentu untuk seluruh manusia, tapi terutama kepada kita yang mengimaninya. Wahai umat Islam, lihatlah sekiranya mereka itu beriman dan bertakwa. Ya, kira-kira Al-Quran berkata demikian. Nah, di sini kita lihat ada dua hal yang dikaitkan ya. Yang pertama iman dan yang kedua takwa. Kenapa? Karena keduanya saling terkait. Nah, iman itu adalah bahasa hati, sebuah keyakinan. Jadi esensi keimanan itu adalah ada pada hati kita masing-masing. Maka tidak ada orang yang bisa mengkafirkan seseorang selama masih mengaku beriman. Karena tidak ada orang yang bisa membaca hati manusia. Makanya iman ini adalah ada dalam hati nurani kita. Lalu kenapa ada ketakwaan? Karena ketakwaan ini adalah penafsiran dari iman. Seseorang yang punya iman dalam hati pasti akan ditafsirkan dengan ketakwaan. Apa ketakwaan itu? Dalam bentuk perilaku. Perilaku apa? Baik perilaku yang tidak kasat maupun perilaku yang kasat. Perilaku yang tidak kasat itu termasuk apa? Itikat hati kita. Apakah kita negatif mind? Apakah kita positif mind? Apakah kita punya hasad? Apakah kita punya dengki? Dan seterusnya. Nah, ini merupakan ekspresi ketakwaan. Seseorang yang punya iman, maka ekspresi yang tidak kasat dari dia itu hatinya akan selalu biasa-biasa saja gitu loh. Artinya ya lurus-lurus saja. Itulah orang yang beriman. Artinya ekspresi dari keimanan itu dalam bentuk hatinya lurus-lurus saja. Berusaha untuk senantiasa lurus gitu. Tidak mengkok ke kiri dan ke kanan ya. Demikian juga dalam bentuk penafsiran fisik. Bahwa tangannya mengambil haknya, matanya melihat yang benar, telinganya mendengarkan yang benar, lisannya berkata yang baik, pemikirannya juga, akalnya juga demikian. Nah, itu dalam bentuk kasatnya. Maka iman dan takwa itu adalah dua hal yang bersentuhan. Iman adalah merupakan fondasi keyakinan kita dan kemudian terekspresikan dalam bentuk ketakwaan. Makanya kalau kita ingat di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, amanah dulu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Loh, apa artinya bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya?
Artinya implementasikan ya amanu tadi itu dalam bentuk ketakwaan. Termasuk cari rezekinya, ketakwaan enggak? Walau amana ahlul qura wattaqau, seandainya penduduk bumi itu bertakwa dan beriman dan bertakwa. Iman dan takwa lagi disebutkan di situ. Termasuk mencari ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepada kalian, kata Allah. Termasuk bagaimana kita membangun masyarakat, membangun komunitas. Ini masuk dalam kategori ketakwaan. Ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, kalau ketakwaan ini bisa kita jaga dengan baik, dengan sebaik-baiknya, sebagai penafsiran dari amanu tadi, keimanan, maka itu yang akan mengantar kita kepada la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Maka harapan kita meninggal dalam keadaan muslim itu artinya iman yang ada tadi itu ditafsirkan dalam bentuk perilaku, baik yang kasat maupun yang non kasat. Ya. Dan kemudian pada akhirnya akan ditutup dengan kematian atas ketakwaan, dan itulah yang disebut dengan kematian atas Islam. La tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya orang ahlul kitab ini beriman dan bertakwa? Lamathubatum min indillahi khair. Maka sungguh balasan dari Allah itu lebih baik. Nah, kenapa Allah memakai kata khair? Karena mereka merasa bahwa dengan melakukan sihir tadi itu, dengan melakukan perilaku kekufuran tadi itu, bukan hanya sihir tapi macam-macam yang lain lagi, mereka merasa mendapatkan keuntungan. Dan itu yang mereka lakukan di Madinah. Kalau kita lihat di Madinah, Bapak dan Ibu ya, bagaimana mereka sudah bersepakat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui piagam Madinah bahwa mereka tidak akan bersekongkol dengan musuh-musuh yang datang dari luar. Dan mereka siap mempertahankan Madinah bersama-sama dengan orang Muslim, dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka justru bekerja sama di balik layar dengan musuh-musuhnya. Untuk apa? Dengan harapannya kalau seandainya Rasulullah dikalahkan, maka mereka sudah akan mendapatkan harta rampasan di Madinah. Mereka akan menguasai Madinah kembali. Itu yang mereka inginkan. Tapi apa kata Allah? Lamathubatum min indillahi khair. Pahala dari Allah itu lebih baik. Nah, ini juga bagi kita orang Islam, bahwa terkadang kita dalam melakukan hal-hal dalam kehidupan kita ini kan, kita dalam bahasa Inggrisnya itu short sighted. Jadi pandangan kita itu sangat terbatas. Kita mencari rezeki, lalu rezeki itu kita terjemahkan dengan gaji. Padahal gaji itu hanya bagian kecil dari rezeki. Kita mencari rezeki, kita kemudian menghitung rezeki kita itu dengan jumlah bilangan berapa yang kita dapatkan dalam seminggu, dalam sebulan. Itu namanya short sighted. Tapi jadi bagaimana sebaiknya kita menyikapi? Sebaiknya kita menyikapi dengan barakah, keberkahan. Ya. Karena di dalam keberkahan itu, kata berkah itu sendiri, itu dalam bahasa Arab disebut az-ziyadatu fil khairi. Ada kebaikan tambahan di situ. Maka ketika kita berjuang untuk mendapatkan dunia ini, nggak ada salahnya. Tapi bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan dunia ini dengan sebuah notion, pemikiran bahwa kita melakukan itu bukan sekedar untuk dunia saja. Tapi lebih dari itu adalah karena kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu pergi ke pasar berdagang, belum tentu beruntung. Tapi kalau membuka dagangannya demi untuk mencari ridha Allah, la mathubah min indillah, mendapat pahalanya dari Allah, pasti beruntung. Apakah itu ada di tangan atau tidak ada di tangan, insya Allah kita beruntung. Nah, ini yang perlu kita sadari. Jadi Allah mengatakan walau amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair. Pahala dari Allah itu lebih baik. Maka mari kita berjuang dalam kehidupan dunia kita ini dengan harapan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak akan pernah ada yang rugi, tidak pernah rugi sama sekali. Ya, mungkin tidak dalam kasat mata kita nggak kelihatan untungnya. Tapi insya Allah keuntungannya sudah ada. Kenapa? Karena niat kita memang mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Quran mengatakan, laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Nah, apakah mereka tidak tahu? Mereka mungkin secara intelektual tahu, secara ilmu akal mereka tahu. Ya, kenapa? Karena disebutkan juga dalam kitab suci mereka. Tapi yang menjadi masalah, ilmu mereka itu adalah ilmu yang ada pada otak semata. Jadi tidak turun ke dalam hati yang sampai menjadikan mereka beriman bahwa pahala dari Allah itu jauh lebih besar ketimbang sekedar mengejar kehidupan dunia ini. Karena
Mereka kalkulasinya semuanya bersifat materi kan. Kalau dalam surah Ar-Rum disebut ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Mereka mengetahui kehidupan dunia ini. Hal-hal yang lahir semata. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Maka sekali lagi keilmuan itu harus menembus ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita. Karena itulah yang akan menyelamatkan, ilmu yang seperti ini yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ada di surah Tabaraka, surah Al-Mulk ya, surah juz 29, Al-Quran mengatakan, "Lau kunna na'lamu au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau saja kami mengetahui atau kami berakal, maka kami tidak ada di dalam api neraka. Itu penduduk neraka nanti akan berkata begitu. Seandainya kami mengetahui atau kami berakal. Ada di antara mereka justru yang pernah belajar Al-Quran barangkali. Ada di antara mereka barangkali yang pernah menjadi profesor ilmu Islam. Ilmu Islam. Tapi kenapa neraka? Karena ilmunya hanya bersifat ilmu intelektual. Ilmu akli, bukan ilmu ruhani. Bukan ilmu qalbi, bukan ilmu di hati. Nah, maka seperti yang sering kita sampaikan, betapa banyak profesor studi Islam di dunia barat ini, tapi non-muslim. Enggak mengimani ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini boleh jadi nanti kalau mereka meninggal dalam keadaan demikian, termasuk di hari akhir nanti akan mengatakan, "Lau kunna na'lamu au na'qilu." Seandainya kami dulu mengetahui atau berakal, padahal dulu mereka pintar gitu. Profesor, doktor dalam ilmu Islam, studi Islam. Tapi karena keilmuannya hanya di akal saja, di otak saja, tidak mempengaruhi jiwanya, hatinya, maka mereka di akhirat nanti dalam neraka akan mengatakan, seandainya dulu kami tahu. Padahal dulu pernah tahu. Nah, jadi inilah ahli kitab itu. Ya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu, tapi ternyata mereka tidak tahu, bodoh dalam arti tidak mengimani. Pada ayat 104, Allah kemudian secara langsung berbicara kepada kita orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, la taqulu ra'ina. Jangan kalian berkata ra'ina. Apa artinya ra'ina? Jadi dulu, ahlul kitab atau masyarakat Yahudi di kota Madinah ketika itu, jadi biasanya begini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu kepada orang Islam, ada saja orang-orang Islam yang mengatakan, oh nanti ya Rasulullah, nanti. Tapi ketika itu orang Arab biasa memakai kata ra'ina. Ra'ina itu artinya penggembala kami. Penggembala biasa berarti pemimpin. Seperti kita semua orang ini kan pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jadi pemimpin disebut ra'i dalam bahasa Arab. Presiden itu ra'i. Gubernur itu ra'i pada provinsi. Wali kota itu ra'i pada kota tersebut. Sampai kepada lurah pun ra'i pada lurahnya. Dan semua akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan tersebut ya. Nah, pada zaman Rasulullah SAW, orang atau sahabat-sahabat biasa kalau mengatakan, ya tunggu ya Rasulullah nanti saya akan kerjakan, mereka mengatakan ra'ina. Ra'ina. Nah, orang-orang ahli kitab, khususnya Bani Israel di Madinah ketika itu, orang-orang Yahudi, itu memplesetkan kata ra'ina atau pemimpin kami menjadi ra'ina. Ya. Dan ini sebuah kata yang merupakan perolok-olokan, ya, semacam merendahkan. Ya. Jadi seperti kalau misalnya ada maaf ya, pembantu rumah tangga di rumah, dalam bahasa Arab itu kan khadimah atau khaddama ya, bahasa Arab. Lalu tuan rumah tersebut atau yang mempekerjakan pembantu tersebut memanggilnya khaddama, ya khaddama, wahai pelayan, wahai pembantu. Dipanggilnya pakai khaddama. Ini adalah kata yang merendahkan. Kata yang merendahkan. Maka ngomong kepada Rasulullah dengan kata ra'ina juga seolah-olah merendahkan Rasulullah. Dan ini menjadi olok-olokan Bani Israel ketika itu atau Yahudi di Madinah ketika itu. Ya. Maka Allah mengatakan jangan pakai lagi ini. Karena ini sudah dipakai oleh orang Yahudi untuk memburuk-burukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama dengan salam. Mereka ini kan selalu akan berusaha mencari apa saja untuk memburuk-burukkan Rasulullah SAW. Salam dikatakan assam. Assalamualaikum. Artinya mudah-mudahan keselamatan di atas kamu. Diganti menjadi assalamualaikum. Mudah-mudahan kebinasaan di atas kamu. Nah, coba lihat itu. Maka mereka memplesetkan kata ra'ina menjadi ra'ina
Sehingga turunlah ayat Al-Quran mengatakan jangan pakai kata itu lagi. Karena itu sudah dipakai untuk memperolok-olok Rasulullah atau menghina Rasulullah atau merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dipakai? Kata Allah, wa qul unzurna. Lebih baik mengatakan unzurna. Karena unzurna belum dipakai oleh mereka untuk memperolok-olok. Ya. Kata unzurna itu sebenarnya artinya lihatlah kepadaku. Artinya saya belum melakukan sekarang. Biasanya di dalam bahasa Inggris itu excuse me, wait a moment. Ya, tunggu sebentar ya Rasulullah. Ya, unzurna. Jadi biasanya kalau disuruh sesuatu, kalau belum mampu lakukan pada saat itu, katakanlah unzurna, artinya tunggu sebentar. Wait for a moment dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, tapi apa kata Al-Quran? Wasma'u. Ya. Jangan selalu mengatakan nanti ya Rasulullah. Dengarkan. Dengarkan itu artinya ya dengarkan, perhatikan, pay attention, ya, dan lakukan kira-kira begitu. Lakukan gitu ya. Nah ini yang disampaikan oleh Al-Quran. Wasma'u, ya. Wasma'u, dan dengarkan ya. Jadi jangan, dan mohon maaf Bapak dan Ibu, kata isma'u ini sebenarnya dengarkan saja, tidak walaupun tidak terlalu memperhatikan gitu. Karena mendengarkan dengan perhatian itu adalah wastami'u. Wa idza quri'a alaikumul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u itu artinya mendengarkan dengan penuh perhatian. Di sini kata Allah, kalaupun tidak terlalu memperhatikan, minimal dengarkanlah. Ya. Jadi jangan selalu mengatakan nanti ya Rasulullah, nanti ya Rasulullah. Ya. Walaupun kalau harus mengatakan nanti, jangan mengatakan ra'ina, tapi pakailah kata unzurna. Ya. Itu tafsirannya di sini Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya. Lalu Allah menutup ayat ini dengan mengatakan walil kafirina azabun alim. Dan bagi orang-orang kafir ada azab yang pedih. Ya, artinya apa? Ini peringatan besar bagi kita semua bahwa jangan sampai kita bermain-main dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini orang-orang Yahudi dulu, orang-orang Ahlul Kitab dulu, kalau diperintah oleh Nabi mereka selalu memakai alasan gitu. Ra'ina, ra'ina, ya, sambil mereka memain-mainkan gitu. Nanti, tapi mempermainkan, memperolok-olok gitu. Ini jangan sampai orang Islam lakukan kepada Rasulullah. Dan kalau sampai pun mengatakan nanti ya Rasulullah, jangan pakai ra'ina karena itu sudah dipakai oleh orang Yahudi sebagai alat untuk memperolok-olok. Ya. Tapi apa kata Al-Quran? Dengan cara dan sikap mereka seperti itu, dengan karakter mereka seperti itu sudah masuk dalam kategori kekufuran. Ya. Berhati-hati kita, kekufuran. Maka jangan sampai kita memperolok-olok perintah Allah dan Rasulnya itu. Ya. Kalau maaf nih Bapak dan Ibu ya, ada teman-teman kita ini, saya mengatakan teman-teman atau saudara-saudara kita lah. Ada saudara-saudara kita ya, di kalangan orang Islam ini atau punya iman juga, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika disampaikan sebuah perintah dan logika mereka belum sampai ke sana, bukan berarti ajaran itu tidak logis. Hanya logika mereka belum sampai ke sana. Mereka kemudian berusaha untuk mencari segala cara untuk mengelak. Dan dia tahu bahwa dia berusaha untuk mengelak. Ya. Ini bisa masuk dalam kategori, mohon maaf, walil kafirina. Kalau dia sengaja dengan itu dan dia paham dengan itu, dan betul-betul hatinya mengingkari ajaran itu karena hanya dia merasa kok enggak sesuai dengan akal dia, maka boleh jadi walil kafirina, boleh masuk dalam kategori kekufuran gitu. Maka berhati-hati kita. Kalau ada aspek-aspek ajaran agama, sisi-sisi ajaran agama ini yang belum kita faham, maka teruslah belajar gitu. Saya kasih contoh saja Bapak dan Ibu, ibu-ibu khususnya ya. Kalau kita berbicara tentang hijab misalnya, hijab. Minimal pada tahap ini bagi ibu-ibu yang mungkin belum berhijab, jangan sampai mengatakan bahwa hijab itu bukan perintah Allah. Atau bukan ajaran Rasulullah. Karena berhati-hati. Akan lebih selamat kalau mengatakan, ya insya Allah saya akan terus-menerus belajar, saya berusaha untuk memperbaiki diri, saya berusaha untuk belajar latihan gitu ya. Jadi kita akui kekurangan kita. Kalau ada antara ibu-ibu yang belum pakai jilbab ya, akui saja bahwa memang kita yang kurang gitu. Tapi jangan kemudian kita menghakimi ajaran ini. Karena jelas sekali dalam Al-Quran akan disebutkan itu. Ya. Ajaran itu ada dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada Asma, adiknya Aisyah, dia katakan, ya Asma, kalau seseorang sudah balik, ya perempuan berarti sudah haid, tidak boleh kelihatan kecuali ini dan ini, kecuali wajah dan
telapak tangan itu kata Rasulullah SAW. Artinya ajarannya jelas kok. Jadi kalau ada yang belum memahami tentang jilbab misalnya, enggak apa-apa. Kalau ada yang belum memakai, tapi jangan sampai memvonis bahwa enggak ada dalam ajaran agama. Karena ini berbahaya. Ya. Ini sangat berbahaya. Lebih baik kita mengatakan ya astagfirullahaladzim, saya yang lemah, saya yang belum mampu, karena satu lain alasan, ya mudah-mudahan Allah mengampuni, dan mudah-mudahan Allah membuka kesempatan, memberikan hidayah. Itu yang harus kita cari terus. Ya, karena bagaimanapun juga memang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tapi jangan kita mengambil sebuah kesimpulan yang justru berbahaya. Karena itu bisa masuk kategori walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang-orang yang mengkafiri adalah azab yang pedih. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, ayat yang 105 ya. Ma yawaddul ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu enggak ingin kok, enggak berkehendak. Ya. Min ahlil kitab, baik yang ahli kitab maupun dari kalangan orang-orang musyrik, an yunazzala alaikum min khair. Jadi ini orang-orang yang mohon maaf yang mengkafiri agama ini sebenarnya mereka itu tidak menurut Al-Qur'annya ya. Kata yawaddu itu dari kata yawaddu mawaddah. Ada kata mawaddah kan? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau orang nikah kan ada samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi ini yawaddu itu asal katanya begitu. Jadi mereka itu enggak ada kecintaan, enggak ada keinginan, enggak ada kemanisan hati untuk orang-orang beriman ini mendapatkan kebaikan gitu. Tapi saya berani mengatakan Bapak dan Ibu sekalian ya bahwa ini boleh jadi sebuah informasi umum, boleh jadi juga sebuah informasi khusus. Ada peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi ketika itu. Ya. Kenapa? Karena dalam realita kehidupan, dan ini pengalaman saya di sini, walaupun tentunya ada penafsiran ya. Ada juga orang-orang dari non-Muslim yang punya keinginan yang baik, ya, ingin membantu misalnya, ingin bekerja sama minimal, ya. Tapi itu harus memberikan kemanfaatan kepada mereka. Ya, saya mungkin langsung saja ya. Saya ini kebetulan aktif di kegiatan interfaith. Ada dialog antar agama. Dan begitu banyak partner kita, ya, partner dari agama-agama lain, yang nampak seperti ingin kerjasama gitu. Nah, yang saya pahami adalah bahwa mereka ingin bekerja sama kalau mereka yakin bahwa kita bisa memberikan manfaat kepada mereka, sehingga mereka membuka diri untuk bekerja sama. Tapi apakah mereka menginginkan memang kebaikan kepada kita, itu biarlah Allah yang atur. Karena kenyataannya memang ada juga orang-orang non-Muslim yang memberikan bantuan di saat-saat kita tersudutkan misalnya. Dan ada beberapa contoh, kalau Bapak dan Ibu ikut di acara hari Minggu pagi, ketika ada berbicara tentang dakwah di Amerika, saya sudah menyampaikan beberapa video, bagaimana justru bahkan orang-orang Yahudi sekalipun banyak membela kita di saat-saat kita tersudutkan dengan Islamofobia di Amerika Serikat. Nah, apakah ini kemudian masuk dalam kategori pengecualian dari ayat ini? Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab ini dan orang-orang musyrik tidak ingin ada kebaikan yang diturunkan kepada kalian. Nah, ternyata kalau kita membaca ayat ini secara menyeluruh, ada penafsiran khusus pada ayat ini. Apa yang dimaksud bahwa mereka tidak menginginkan kebaikan untuk kita? Tentu kebaikan bisa bersifat umum. Mereka tidak ingin kita sukses, mereka tidak ingin kita kuat, mereka tidak ingin kita berhasil, mereka tidak ingin kita punya kekuasaan. Ya. Mereka tidak ingin itu. Dan itu bisa kita lihat bagaimana kalau kita berbicara lebih luas lagi ya, pertarungan global, pertarungan dunia kita sekarang ini, di mana posisi umat Islam. Di mana umat Islam ini akan tampil, pasti akan dicampakkan lagi. Pasti akan dihalangi dengan cara apapun. Apalagi kalau kita kembali kepada teori Clash Among Civilization, Huntington kan Bapak dan Ibu, yang menulis buku Clash Among Civilization, pertarungan antar peradaban. Dan di situ disebutkan ada 3 kekuatan ya pada abad 20 dan 21 ini yang akan bersaing. Kekuatan Barat yang dikomandoi oleh Amerika, dan kemudian kekuatan Cina, ya.
Kekuatan Cina kalau kita melihat di Asia dan Asia Tenggara sudah mendominasi, bahkan sebenarnya di berbagai belahan dunia, di Afrika juga demikian. Ya. Dan yang ketiga kata Huntington adalah kekuatan Islam. Jadi 3 kekuatan ini akan berbenturan. Nah, kalau kita melihat, ambillah satu kasus Timur Tengah misalnya, yang selalu orang mengatakan bahwa Timur Tengah adalah nampak seperti wajah keruntuhan atau kebangkitan Islam. Walaupun saya tidak terlalu yakin dengan pernyataan itu. Tapi kalau kita melihat Timur Tengah, Bapak dan Ibu, ya, itu negara satu persatu sudah dibasmi. Mulai dari Irak. Ya, bayangkan Irak dulu sebelum diruntuhkan. Ya, walaupun bukan berarti kita setuju dengan kediktatoran Saddam Hussein misalnya kan. Tapi sebelum diruntuhkan, Irak itu adalah negara terkaya kedua dari segi minyak ya, setelah Saudi Arabia. Dan dinar ketika itu begitu sangat kuat. Mata uangnya Irak begitu sangat kuat sekali. Banyak orang-orang Indonesia juga yang bekerja di Irak ketika itu. Coba lihat, sudah runtuh. Kemudian Libya. Bayangkan Libya di boykot sedemikian lama ya, sejak jatuhnya pesawat Amerika yang mematikan banyak orang Amerika ketika itu, lalu kemudian dibom Tripoli, sehingga Muammar Gaddafi ketika itu sering tinggal di perkemahan sebagai simbol resistensi kepada kekuatan Amerika. Libya begitu kuat secara ekonomi pada saat-saat diboykot sekalipun, ya, sering membantu ke Indonesia. Ada beberapa masjid besar di Indonesia dibantu oleh Libya, termasuk masjidnya Ustadz Ilham, Arifin Ilham Az-Zikra, dulu namanya Muammar Gaddafi kan, masjid itu. Begitu Muammar Gaddafi meninggal dunia, diganti menjadi Masjid Az-Zikra di Sentul. Ya. Artinya apa? Libya begitu kuat, jatuh juga. Ya. Dulu Israel sangat takut kepada Libya, jatuh juga. Ya. Lalu kemudian Suriah, coba lihat apa yang terjadi dengan Suriah sekarang. Lalu kemudian negara-negara yang lain ya tidak jatuh tapi dipegang secara diplomasi. Ya, mulai dari Saudi Arabia sampai kepada Bahrain, sampai kepada Uni Emirat, ya, bahkan Qatar sekalipun. Tempat di mana ada ulama besar di sana sekarang ini tinggal dan masih hidup, beliau bernama Yusuf Al-Qaradawi, masih ada di Qatar saat ini. Dan tapi masih masuk dalam kungkungan gitu. Bagaimana Qatar bisa diancam sedemikian rupa melalui apa? Melalui Saudi Arabia, diboikot sama Saudi Arabia, sehingga tidak ada penerbangan ke Qatar, ke Saudi Arabia. Jatuh Sudan, dulu ada Umar Bashir yang dianggap sebagai Islamik, ya, pemerintah Islam. Sekarang justru sudah melakukan kerjasama diplomasi dengan Israel. Apalagi kerajaan seperti Maroko, seperti Aljazair, seperti Tunisia, apalagi Mesir ya sudah dipegang dengan sisinya sekarang ini. Di mana ada negara Islam yang punya kekuatan? Pakistan itu, Bapak dan Ibu, kalau seandainya membaca-baca sedikit ya tentang pembangunan di Pakistan, yang membangun Pakistan khususnya di Khaybar perbatasan dengan Cina itu Cina semua. Utang Pakistan kepada Cina itu sangat luar biasa banyaknya. Pada saat yang sama, Pakistan sangat bergantung juga kepada Amerika. Ya. Sehingga dulu Musharraf begitu sangat dekat kepada CIA Amerika gitu. Ini terjadi pergolakan yang luar biasa ini. Ini masuk dalam kategori mayawaddul ladzina kafaru. Ya. Mereka nggak berkehendak kok. Kita ini ada kebaikan-kebaikan. Ya. Nah oleh sebab itu, bagaimana cara agar mereka bisa minimal bekerja sama gitu. Tapi tidak berusaha untuk menggulingkan, tidak berusaha untuk menekan. Ini gimana caranya? Caranya adalah umat Islam ini harus kuat. Umat Islam ini harus ada nilai kalau dalam diplomasi itu ada sesuatu yang bisa kita bawa lah. Kalau kita lemah, kita tidak punya apa-apa, gimana bisa berdiplomasi? Harus ada kekuatan, daya tawar, maaf. Ya. Ada daya tawar yang bisa kita tawarkan. Kalau kita nggak punya daya tawar, secara ekonomi lemah, secara politik juga demikian, militer apalagi. So what we can do? Ya. Yang mereka bisa lakukan setiap kali ada bangkit akan diredam lagi. Coba lihat Afghanistan saja misalnya kan. Afghanistan dulu dipakai oleh kekuatan Barat untuk menghancurkan Uni Soviet. Pada perang Uni Soviet dulu, ya ketika Uni Soviet menduduki Afghanistan,
Mujahidin Afghanistan dipakai, diberikan senjata, diberikan duit melalui Pakistan, melalui Saudi Arabia, termasuk Bin Laden ke Afghanistan. Begitu Uni Soviet sudah keluar dari Afghanistan, tidak pernah diberikan kesempatan untuk maju. Tidak pernah diberikan kesempatan. Ini realita di hadapan mata kita. Maka ketika Al-Quran mengatakan, ma yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir tidak berkehendak, tidak ingin. Ya. Apakah itu ahli kitab, wal musyrikin maupun orang musyrik, an yunazzala alaikum min khair, untuk diturunkan kepada kalian kebaikan-kebaikan. Jadi ini penafsiran umum bahwa mereka tidak menghendaki umat ini menjadi kuat. Mereka tidak menghendaki umat Islam ini jaya dan maju, sukses. Ini ayatnya mengatakan demikian. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya ayat ini punya penafsiran khusus. Apa penafsiran khusus itu? An yunazzala alaikum min khairin, untuk diturunkan kebaikan kepada kalian, artinya kenabian, kerasulan itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran. Kenapa? Karena Yahudi khususnya ketika itu menunggu kedatangan nabi terakhir. Dan mereka tidak ingin nabi terakhir itu turun kepada kalangan Arab ketika itu. Mereka inginkan nabi terakhir dan wahyu terakhir, syariah yang lengkap itu diturunkan kepada kalangan Bani Ishak, anak Ishak, bukan anaknya Ismail. Ya, ternyata keputusan Allah kan mengabulkan doa Ibrahim ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan, oh Allah utuslah kepada mereka seorang rasul kepada bangsa Arab gitu. Maka datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan min khairin di sini adalah khusus tentang kenabian dan kerasulan itu. Walaupun kembali kepada tadi lagi bahwa saya lebih condong bahwa yang dimaksud di situ adalah bahwa mereka itu ya tidak ingin kok kalau umat ini kuat. Artinya siapa yang mau ikhlas begitu kalau orang lain kuat gitu. Nah, sejujurnya juga kita kan demikian juga kan. Nah, umat Islam ini kan tidak ingin kalau ada orang justru kita inginkan mereka lebih kuat dari kita kan. Nah, masalahnya sekarang apakah kita umat Islam mampu bersaing gitu. Mampu berkompetisi. Apalagi dalam dunia kompetitif sekarang memang. Kan segala sesuatu sekarang ini kompetisi. Maka dalam dunia kompetisi ini hanya dua yang terjadi. Kita menjadi bagian dari pemain, ikut menjadi pemain dalam kompetisi itu, atau menjadi penonton dan menjadi korban dari kompetisi yang ada dalam dunia kita sekarang ini. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu penafsiran dari 105 ini, ya, bahagian dari karakter mereka bahwa mereka tidak ingin agar umat ini punya kebaikan-kebaikan dalam arti kelebihan, kekuatan, kejayaan, ya, kemakmuran, ya. Bahkan kalau perlu kesalahan-kesalahan orang Islam ini dipupuk sedemikian rupa agar orang Islam ini senantiasa terbelakang, ya, termasuk politiknya. Jadi kalau ada sistem politik Islam yang mulai agak stable, pasti akan intervensi-intervensi lagi. Intervensi itu macam-macam, kadang lewat dana, ya, kadang lewat macam-macam. Ya. Termasuk sekarang ini intervensi untuk melemahkan umat Islam lewat budaya, ya, masalah isu-isu sosial. Ya. Bayangkan misalnya semua penyakit-penyakit sosial yang ada di Amerika ini itu sudah masuk kepada dunia Islam, gitu. Termasuk LGBTQ misalnya, ya. GG itu ya. Mulai di Indonesia disuarakan bahwa pernikahan sejenis itu adalah kebebasan ekspresi. Dan ada orang-orang yang dianggap sebagai ahli Islam yang berkata demikian. Atas nama human rights, hak asasi manusia, kan begitu. Nah, ini bagian dari upaya untuk memblok bagi umat ini akan bangkit. Karena Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin tutup dengan ini ya. Umat ini tidak akan pernah bangkit kecuali dengan iman dan Islamnya. Maka yang pertama mereka harus lakukan adalah bagaimana memastikan bahwa iman dan Islam ini tidak tumbuh subur. Ya. Caranya bagaimana? Diragu-ragukan umat ini. Berusaha untuk meragukan. Jadi biarlah umat ini menjadi umat yang liberal, umat yang tidak punya komitmen. Ya silakan saja mengaku Muslim. Tapi tidak perlu ada komitmen, tidak perlu ada kesungguhan. Pokoknya Anda harus ikut dengan gaya orang hidup, tapi nggak apa-apa mengaku Muslim, nggak ada masalah. Jumlahnya besar pun nggak ada masalah. Nah, ini yang pertama mereka lakukan. Nah, sebaliknya kalau ada yang punya komitmen keislaman, akan dilakukan dengan
cara-cara yang lain pula. Maka dituduh radikal, dituduh ekstrim, dituduh tidak loyal kepada misalnya sebuah negara atau bangsa misalnya. Ini terjadi terus-menerus ini. Dan ini bagian dari upaya untuk memblok kemungkinan umat ini untuk bangkit. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menutup dengan mengatakan yang ketiga saja, bahwa jangan berharap umat ini baik atau kuat dengan belas kasih orang lain. Karena orang lain tidak akan pernah punya belas kasih. Ya. Kalau bukan karena kita sendiri yang memperbaiki, memperkuat, merubah diri kita sendiri, tidak akan pernah umat ini akan berubah dan kuat. Bukan dengan belas kasih orang. Dan mereka pun minimal akan mau bekerja sama itu kalau mereka merasa akan mendapatkan manfaat. Saya pernah menyebutkan di sini bahwa bagaimana ada di antara teman-teman interfaith Yahudi saya yang pernah dengan terbuka mengatakan begini. Kita, maksudnya orang Yahudi, melihat bahwa Islam ini perkembangannya kok nggak bisa dibendung. Semakin ditekan, semakin berkembang. Semakin ditindis kok semakin naik gitu. Maka apa yang mereka lakukan? Ya bagi kami adalah bagaimana kita saling bekerja sama. Artinya apa? Mereka ada kepentingan. Maksudnya apa? Kalau mereka tetap resist, mereka tetap memperlihatkan diri sebagai musuh dan lawan, kalau sampai umat Islam menjadi kuat suatu ketika, yang mereka khawatirkan adalah akan terjadi apa yang pernah terjadi kepada mereka di masa-masa yang lalu. Itu yang mereka khawatirkan. Maka mereka pun membangun kerjasama karena punya kepentingan. Bukan berarti punya keinginan agar kita kuat dan kita jaya atau sukses. Nah, tinggal kita umat Islam sekarang ini ya harus pintar bermain. Ya. Apakah kita bisa mempermainkan untuk meraih kepentingan kita atau tidak juga. Maka kami misalnya yang terlibat dalam kerja-kerja interfaith, dialog antar agama di Amerika, bagi kami ini menjadi bagian dari strategi dakwah. Bahwa sementara ini umat Islam tidak punya suara, lemah, ya, terkadang tidak didengarkan, kita nggak punya media, kita berteriak-teriak pun belum tentu didengarkan. Maka dengan melalui dialog-dialog antar agama ini, mereka bisa menjadi penyambung suara kita. Sehingga di saat-saat kita diserang, mereka bisa menyuarakan, melakukan pembelaan kepada kita. Ini bagian dari strategi dakwah yang kita lakukan. Dan ternyata Bapak dan Ibu sekalian, pada tataran tertentu ya ada hasilnya. Ya, bagaimana kita bisa misalnya ketemu dengan beberapa orang di Hollywood, ya bisa ngomong mengenai Islam kepada mereka. Apakah diterima atau tidak itu bukan tanggung jawab kita. Ya. Biarlah Allah Subhanahu Wa Taala menentukan. Tapi pastinya bahwa kita punya akses untuk bisa berbicara kepada orang-orang di Hollywood misalnya, atau kepada pejabat-pejabat negara ini, Amerika misalnya kan. Nah, saya pernah ketemu Donald Trump dulu itu ya melalui teman dialog antar agama juga. Karena mereka punya akses kepada Trump untuk menyampaikan apa yang harus kita sampaikan kepada Donald Trump ketika itu. Jadi saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini ada manfaatnya, membawa manfaat sedikit banyaknya untuk kita semua dan menjadi peringatan untuk kita semua, khususnya yang terakhir tadi bahwa kita umat Islam ini sekali lagi tidak mungkin kuat, tidak mungkin bangkit, tidak mungkin jaya kecuali dengan diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah umat ini sampai umat ini sendiri melakukan perubahan. Jangan kita pernah menunggu belas kasih dari orang. Karena ayat tadi jelas, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir, baik ahli kitab maupun musyrik, itu tidak menghendaki kebaikan untuk kita. Ya. Maka mari kita melakukan kebaikan-kebaikan, membangun kebaikan dari diri kita sendiri. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mungkin pada kesempatan ini kembalikan saja kepada Bapak dan Ibu yang mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan. Silakan. Bisa di-unmute. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, silakan. Salam. Nama saya Fahmi, asal Tangerang. Saya mau bertanya mengenai identitas umat Rasulullah di surat Al-Fat kalau nggak salah. Salah satunya itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kan dijelaskan artinya nampak
nampak bekas sujud lah di wajah atau di kening umat Rasulullah. Yang mau saya tanya, yang dimaksud dengan bekas sujud di sini apakah ada tanda hitam di keningnya atau apa gitu? Soalnya saya pernah melihat orang-orang yang dahinya itu hitam lah. Apakah itu yang dimaksud si mahum di situ itu seperti itu maksudnya? Itu aja Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama ketika kita memahami ayat atau hadis juga, maka memang kita tidak diharapkan untuk memahami secara literal saja ya. Kalau sekiranya dipahami di situ bahwa atharus sujud itu tanda sujud adalah hitam di jidat, maka tentu sekarang ini agak lebih susah untuk hitam karena tempat sujud kita lebih empuk gitu. Kalau pada zaman Rasulullah SAW ya mungkin tanah, mungkin batu ya, jadi lebih mudah untuk kelihatan gitu. Nah, apa artinya wajuhun? Wajuh ini artinya sesuatu yang nampak. Wajah. Misalnya ketika Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu di atas bumi ini akan sirna, akan hilang, akan habis. Illa wajhu rabbik, kecuali wajah Tuhanmu. Itu artinya secara keseluruhan, ya. Maka yang dimaksud dengan wajah di situ adalah penampakan. Penampakan, ya. Nah, penampakan itu artinya dari umat ini apa yang nampak? Ya bukan jidat yang nampak. Yang nampak itu adalah perilaku kita, ya kata-kata kita, karakter kita, kontribusi kita, inovasi kita, karya-karya kita. Nah, itu yang dimaksud dengan atharus sujud. Ya. Artinya sisa-sisa sujud kita. Bagaimana kalau kita bisnis? Apakah itu menjadi bagian dari sujud? Atau bisnis kita itu ego kita? Nah, kalau bagian dari sujud kita bisnis, berarti bisnisnya harus halal dong. Tidak nipu orang, tidak membohongi orang, kan begitu. Demikian juga dalam hal-hal yang lain gitu. Dalam praktek politik kita. Apakah praktek politik kita itu ada atharus sujudnya situ? Ada tanda sujudnya ketika kita berpolitik. Kalau berpolitik kemudian tujuannya mencari kekuasaan untuk menzalimi orang atau misalnya merampok harta rakyat, berarti mana atharus sujudnya? Ya. Maka orang Islam yang aktif dalam politik itu menampakkan tanda-tanda sujud bahwa politiknya itu bagian dari sujudnya kepada Allah, pengabdian dia kepada Allah. Dan pengabdian dia kepada Allah lewat apa? Lewat serving masyarakat ya, melayani masyarakat. Maka presiden misalnya itu adalah ra'i. Ra'i itu artinya yang menggembala gitu. Menjaga, mengayomi, memberikan makan. Kalau gembalaan kita itu ke merusak tanaman, kita yang kemudian menjaga tanaman orang kan begitu. Nah, jadi atharus sujud bukan jidatnya hitam. Ya, makanya kan ada orang-orang Syiah itu pakai batu itu kalau sujud. Itu salah satu diantaranya karena memahami ayat itu sebagai jidatnya hitam. Jadi ingin jidatnya hitam, maka mereka pakai batu kalau sujud itu. Itu Syiah. Karena memahami jidat itu. Jadi dimaksud dengan jidat hitam wajah jidatnya situ ya bukan seperti itu yang dipahami Mas Fahmi tadi, tapi artinya tanda-tanda sujud ketaatan dia kepada Allah, keislaman dia itu ada pada semua karakter kehidupannya. Ya, dalam segala aspek kehidupannya. Saya kira begitu Mas Fahmi. Silakan Pak Usman. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berguru belajar pada pagi hari ini waktu Indonesia. Kembali ke surah Al-Baqarah. Seperti yang dikatakan Pak Ustaz tadi, banyak sekali ayat dalam Al-Baqarah ini yang berhubungan dengan Bani Israel. Bahkan dulu sudah pernah dijelaskan kenapa surat Al-Baqarah, kenapa surah ini diberi nama dengan surah Al-Baqarah atau sapi betina, yang juga ternyata riwayatnya berhubungan dengan Bani Israel. Alhamdulillah berkat kajian yang disampaikan oleh Pak Ustaz Imam Samsi Ali, kita bukan hanya murajaah Al-Quran, tapi kita juga belajar tentang tafsir Al-Quran. Ya. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga bisa memahami asbabun nuzul dari ayat-ayat yang disampaikan tadi, dan juga yang penting adalah
memberi wawasan kita terhadap surah-surah yang kita sudah baca tadi. Kembali ke Bani Israel, yang kalau tidak salah sekarang negaranya disebut dengan negara Israel, yang sesungguhnya penduduknya hanya sedikit, sekitar 7,5 juta. Tetapi Masya Allah, Allah memberi kita banyak pelajaran, peringatan melalui Al-Quran 14 abad yang lalu, dan ternyata apa yang kita pelajari dari Al-Quran tentang Bani Israel sampai sekarang rasanya masih tetap aktual. Bahwa salah satu tantangan umat muslim sekarang adalah berhadapan dengan Bani Israel yang dalam banyak istilah mungkin kita bisa sebut jahil lah atau segala macam. Nah, saya ingin bertanya, Stas. Ya. Kalau sampai sekarang Bani Israel ini apakah masih bisa digolongkan sebagai umat yang tidak beriman? Saya ingin hubungkan dengan sebuah ayat dalam Al-Quran juga, bahwa Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman. Nah, kalau kita perhatikan Israel sekarang, dalam hal teknologi, khususnya teknologi pertanian, Israel itu sekarang menjadi negara yang paling maju teknologi pertaniannya. Ya. Dan teknologi pertanian Israel itu sudah dimanfaatkan oleh berjuta-juta orang di muka bumi ini, bahkan termasuk Amerika, termasuk Malaysia, dan lain-lain. Ya. Jadi dari segi ilmu pengetahuan mereka itu sangat maju. Ya. Dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, termasuk orang Muslim. Nah, pertanyaan saya, posisi Israel sebagai bangsa yang oleh Al-Quran disebut sebagai bangsa yang musyrik misalnya, apakah sekarang Israel masih bisa kita pandang seperti hal-hal yang lalu, dan apakah mereka itu masih bisa digolongkan sebagai orang yang tidak beriman? Ya. Itu aja, Stas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi pertama kita harus memiliki kejelasan definisi dari kata apa yang kita maksud dengan beriman di situ. Ya. Kalau kita memahami kata beriman dalam arti definisi kita sebagai orang Islam, maka selain mereka yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak masuk dalam kategori beriman dalam definisi kita sebagai orang Islam. Kenapa? Karena kalaupun mereka mengimani satu Tuhan, mengimani Musa, mengimani Ibrahim, mengimani Ishak, mengimani Yakub, Sulaiman, Daud, dan sebagainya alaihi salatu wassalam, tapi kemudian terputus dengan tidak mengimani Isa, tidak mengimani Yahya, tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, tidak mengimani Injil, tidak mengimani Al-Quran, maka berarti definisi keimanan yang kita pahami sebagai orang Islam itu tidak sah. Maka dalam definisi saya berani mengatakan bahwa kita tidak mengkategorikan mereka sebagai orang beriman dari definisi itu. Tapi kalau misalnya definisi beriman itu dalam arti bahwa mereka adalah sekelompok orang yang mengaku beriman pada syariah mereka sendiri, pada ajaran agama mereka sendiri, maka mereka masuk dalam kategori iman mereka gitu. Walaupun kita tidak setuju dengan itu. Nah, kalau hubungannya kepada ayat tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kebetulan misalnya tidak saja yang di Israel, tapi juga orang Yahudi di mana-mana saja banyak yang pintar-pintar dan berhasil. Nah, ternyata definisi dari kata yarfa'illahu, diangkat derajatnya itu kan bukan sekedar kena pintar secara teknologi dan sains, keilmuan misalnya, atau menguasai pasar dunia misalnya. Dan memang kita akui di kota New York ini dari sekian banyak bisnis besar itu minimal 200 bisnis besar, minimal 200. Saya tahu ini karena saya langsung tanya dari orang yang punya tahu betul tentang bisnis di kota New York. Sekitar 200 bisnis besar di kota New York itu dimiliki oleh orang-orang Israel. Orang Israel, 200. Dan bukan bisnis ecek-ecekan pinggir jalan, enggak.
Bisnis yang multi-billion dollar. Minimal 200. Nah, coba bisa dibayangkan kira-kira begitu. Padahal seperti Pak Usman tadi sampaikan, mereka itu di Israel hanya 6 juta, Pak. Bukan 7 juta, hanya 6 juta saja. Di Amerika 5 juta, berarti 11 juta. Di mana 4 juta yang lain? Karena orang Yahudi seluruh dunia ini sekarang itu sekitar 15 juta saja. Sekitar 15 juta. Saya nggak tahu di Jakarta berapa penghuninya gitu. Sekitar 10 juta barangkali. Ya, sekitar itulah. Nah, bisa hampir penduduk Jakarta lah, Pak. Lebih sedikit. Seluruh dunia itu. 15 juta. 6 juta di Israel, 5 juta di Amerika, selebihnya di mana? Yang banyak ada di negara-negara Islam. Ada di Maroko, ada di Aljazair, ada di Tunis, bahkan masih ada di Ramallah. Ya, di tanah-tanah Palestina masih ada orang Yahudi. Kemudian ada Yaman, dan yang banyak juga di Iran. Sekarang Indonesia juga ada. Termasuk Indonesia sekarang. Malah sekarang saya lihat di Indonesia itu sudah ada eksibisi foto-foto Holocaust di Manado, ya, di Sulawesi itu? Utara, ya, termasuk di Indonesia. Padahal mereka aja 15 juta, tapi luar biasa kemampuan teknologi, termasuk teknologi intelligence. Ya. Mohon maaf, mata-mata intelijen di Indonesia juga memakai teknologi Israel. Kita harus akui itu. Tapi ini kelebihan ini apakah masuk dalam kategori yarfa'illahu alladziina amanu minkum gitu. Diangkat derajatnya gitu. Enggak, mereka melakukan ini karena memang mereka merasa terancam dan harus menyelamatkan diri. Dan untuk menyelamatkan diri ini, kalau kita orang Islam itu biasanya berlari kepada iman dan Islam kita, mereka berlari kepada bagaimana menguatkan dunia mereka. Secara ekonomi mereka harus kuat. Media massa mereka harus kuasai, politik mereka harus setir, mereka harus yang mengontrol. Walaupun mereka tidak terlibat. Belum pernah ada Yahudi menjadi presiden di Amerika, tapi politik di Amerika rata-rata dikontrol oleh mereka. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan dana, punya kekuatan media. Bisa menghitamkan yang putih, bisa memutihkan yang hitam. Jadi sangat luar biasa sekali. Dan oleh karenanya saya kira, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah mereka masuk dalam kategori yang disebutkan Al-Quran ini? Al-Quran kan menyebutkan karakter-karakter ya. Ada beberapa karakter yang memang masih terjadi kepada mereka. Tapi sekali lagi jangan lupa, ada juga di antara mereka yang pada aspek-aspek tertentu ada kebaikan-kebaikan. Dan kita umat Islam adalah umat yang adil. Maksudnya bagaimana? Kita harus menyikapi secara, jangan secara general. Jangan karena Yahudi sudah pasti buruk. Memangnya ada garansi, ada jaminan kalau sudah dikatakan Muslim pasti baik. Ya kan tidak juga kan? Makanya jangan juga cuma oh Yahudi sudah pasti buruk, belum tentu. Ada juga orang yang baik, minimal dalam tataran sosial yang saya maksud. Ingin bersahabat, ingin menolong, ingin berbuat baik kepada orang dan seterusnya dan seterusnya. Satu contoh saja Pak Usman ya, Bapak dan Ibu sekalian. Salah satu organisasi besar yang welcoming, menyambut datangnya imigran-imigran baru dari dunia Islam, misalnya dari Afghanistan, dari mana-mana, itu adalah organisasi namanya HIAS. H-I-A-S, HIAS. Itu organisasi milik Yahudi. Saya tahu betul karena saya ini berdialog dengan mereka. Dan mereka begitu banyak membuat fasilitas untuk menyambut kedatangan imigran Muslim dari negara-negara Muslim. Dan mereka adalah Yahudi. Ini harus kita akui kebaikan mereka. Maka sekali lagi kita jangan pernah menjudge, menghakimi orang secara generalisir. Walaupun ya ada disebutkan karakter-karakter yang buruk itu. Nah karakter yang buruk disebutkan dalam Al-Quran ini tujuannya adalah untuk kita jangan sampai terjatuh pada karakter yang sama. Tujuannya untuk menjadi hidayah bagi kita. Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kalau ada orang Yahudi mengolok-olokkan Nabi, Nabi mereka juga diolok-olokkan gitu, jangan sampai kita mengolok-olokkan Nabi. Kalau ada orang Yahudi kemudian terlalu rakus, jangan sampai justru kita juga rakus. Ini kalau kita membaca ayat Al-Quran ya, la tajidanna asyaddan nasi ahrasan nasi ala haya. Kamu akan mendapatkan orang yang paling tamak bagi kehidupan dunia ini lal yahud walladzina asyraku. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Lalu kita mengatakan sudah pasti orang Yahudi itu tamak. Padahal kita juga orang Islam ini begitu banyak orang yang tamak. Mohon maaf, di musim pandemik saja kan dana sosial di korupsi gitu. Mohon maaf, karantina pun dibisniskan.
Ini teman-teman kita yang pulang dari Amerika, itu banyak pekerja-pekerja keras Bapak dan Ibu. Pekerja-pekerja keras. Ada yang ngantar koran di subuh hari, ada yang menjadi penjaga anak gitu. Pulang mau liburan, karena dikatakan datang dari Amerika, sudah ditentukan hotelnya, bayarnya berapa? 5 hari 10 juta. Gitu. Padahal 10 juta bagi mereka udah banyak, mereka bawa ke kampung mereka gitu loh. Tapi karena namanya pulang dari Amerika, udah dibisniskan pula kan. Ini banyak cerita kepada saya gitu. Teman-teman kita pulang di vaksin. Ya. Jadi luar biasa itu. Nah, ini ketamakan yang terjadi. Lalu kemudian kalau kita berbicara tamak, Yahudi, padahal sudah terjadi pada kita. Makanya ketika Al-Quran berbicara itu bukan kepada mereka, tujuannya agar kita mengambil pelajaran gitu. Saya kira begitu ya, Pak Osman. Wallahu alam. Nanti kita bisa tambah. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Bu Ida, silakan. Assalamualaikum, Pak Kiai. Ya, silakan. Langsung aja. Ya, assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Ini ada kekhawatiran dari hati ya dengan kondisi yang sekarang terjadi nih Pak Kiai. Karena kan dengan pembangunan yang sudah terjadi di ibu kota yang baru ini, dengan kita komparasi dengan kondisi Jakarta yang sekarang kan lebih baik ya insya Allah. Tapi ini kok dengan kejadian yang lebih baik ini ada pindah ke tempat yang mungkin secara eksploitasi alam juga ada kerusakan alam tentunya di sana, dan tentunya bukan untuk niat mensejahterakan rakyatnya. Ini yang membuat kami sendiri juga bertanya-tanya, sebetulnya kita sebagai orang Islam nih apa yang harus kita lakukan dengan kondisi tadi alam yang tambah rusak, dan kondisi juga sumber daya manusianya juga bukan dari kami, dan pemimpinnya pun kemungkinan nanti juga bukan dari kami yang mewakili mayoritas Islam. Nah, mungkin ini yang menjadi kegelisahan kami saat ini Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kurang tahu ya apa yang harus dilakukan, tapi intinya adalah ini menjadi peringatan ya bagi umat Islam untuk tidak sekedar pintar berkumpul-kumpul, tidak sekedar pintar untuk berkumpul-kumpul, tapi harus pintar untuk membangun struktur kekuatan. Jadi kekurangan kita itu karena kita ini terkadang tidak punya kemampuan untuk membangun struktur kekuatan. Kalau saya mengatakan struktur kekuatan itu kan dalam istilah Al-Quran sof. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan. Ya, sof itu adalah sebuah ungkapan bahwa umat Islam itu mampu membangun sebuah struktur. Bukan sekedar kumpul-kumpul, 1 juta orang kumpul sambil teriak-teriak. Ya, saya nggak mengatakan itu salah, nggak. Tapi setelah itu kemudian hilang begitu saja. Ya. Saya masih ingat ketika kumpul 212 misalnya, kemudian saya dengar ya akan dibangun kooperasi 212. Nah, belum lama baru digagas, ternyata sudah timbul 3 kelompok kalau nggak salah. Nah ini kan pertanyaan, masalahnya adalah selalu kita melihat bahwa kesalahan itu ada pada orang lain. Saya nggak mengatakan bahwa orang lain tidak berusaha untuk membuat sesuatu agar kita tidak maju dan kuat. Tapi apakah kita sudah melakukan introspeksi gitu? Maka saya kira apapun yang terjadi dalam dunia kita sekarang ini, bukan hanya di Indonesia tapi di mana saja, adalah bagaimana umat ini harus kembali bisa berkaca ya. Dan selalu pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan itu adalah, what is wrong with me? Apa yang salah dengan saya gitu? Apa yang salah dengan saya? Ya, karena itu pada zaman Nabi begitu. Ketika sahabat Nabi mendapat musibah di Uhud. Loh, bukan dulu kesalahannya karena mereka lebih kuat, bukan. Kesalahannya karena mereka tidak mentaati perintah Rasulullah SAW. Lalu kemudian ada Khaybar gitu. Dan seterusnya. Oke, banyak lagi lah. Banyak lagi. Jadi saya kira ini pelajaran penting bagi umat Islam untuk mulai sekarang membangun strategi ya, agar tidak selalu menjadi mangsa saja. Menjadi mungkin terlalu kasar kalau mangsa ya, menjadi objek lah dari orang-orang yang punya kepentingan. Jadi mungkin ustadz-ustadz kita juga dalam dakwah-dakwahnya juga perlu dilihat kembali apakah dakwah yang disampaikan selama ini betul-betul sudah mengarahkan umat kita kepada cara berpikir yang lebih sistematis, perilaku yang sistematis, kerja-kerja yang sistematis, sehingga tidak sering terjatuh dalam perangkap dengan mudah gitu. Nah ini sangat penting sekali. Jadi saya tidak berbicara tentang ibu kota yang baru dan siapa yang akan menjadi pemegang otoritas di sana itu. Ini sebuah akibat dari sesuatu yang perlu kita
perbaiki sebagai umat mayoritas di Indonesia itu. Dan dalam artinya ya Allahu a'lam ya, tapi memulai dari mana saya kurang tahu. Saya hanya bisa berdoa saja, mudah-mudahan insya Allah yang terbaik lagi pada pemilihan 2024 yang akan datang. Mudah-mudahan ada pemimpin yang lebih baik, punya keinginan baik, membawa bangsa kita lebih baik. Dan saya yakin bahwa semua orang Indonesia cinta bangsa dan negara ini ya. Kita saja yang jauh dari Indonesia, udah lama di luar negeri, masih tetap ingin melihat Indonesia kuat, Indonesia maju. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa untuk Indonesia kuat dan maju, pasti penduduk mayoritasnya harus kuat dan maju. Sebab kalau penduduk mayoritasnya termarginalkan, maka dengan sendirinya Indonesia itu termarginalkan. Berarti ada orang lain, ada pihak lain yang kuat, bukan Indonesia yang kuat. Jadi kalau Indonesia mau dikuatkan, kuatkanlah mayoritas itu. Tentu tanpa mengurangi hak-hak minoritas. Saya tidak mengatakan bahwa ketika orang Islam kuat kemudian yang minoritas harus kita zalimi, enggak. Karena secara Islam itu salah gitu. Dalam Islam tidak demikian. Islam itu selalu kita umat Islam ingin kuat tapi juga memberikan manfaat karena kita adalah rahmatan lil alamin ya. Saya kira itu komitmen kita bersama. Baik. Amin. Silakan. Ya, terima kasih Miran. Yang lain? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya ingin menanyakan, kenapa sih dari dulu umat Islam itu dari sejak zaman Rasulullah, umat Islam itu selalu diteror, dibully gitu, ya menjadi musuh lah bagi di luar Islam. Itu kenapa Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada dua kemungkinan jawabannya. Pertama, secara teologi, secara akidah, secara iman, bahwa memang kita itu akan selalu tertantang. Ya, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengaku beriman tanpa ada ujian? Ya. Nah, pasti kita akan tertantang. Dan karakter dakwah yang kita lakukan ini, semakin kita kuat dalam berdakwah, semakin kita akan banyak tertantang. Ya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, boleh jadi juga karena kita perlu menata lagi cara membawa diri di tengah-tengah masyarakat. Ya. Misalnya, kucing yang bunyi ini. Coba di-unmute aja yang tidak mute, di-mute aja ya. Nah, atau boleh jadi juga karena maaf saya unmute dulu ya. Karena cara kita membawa diri di tengah-tengah masyarakat luas yang terkadang menyebabkan kita terjatuh dalam situasi ditantang seperti itu. Misalnya kami di Amerika ya, kami tidak tahu diri bahwa kami ini adalah minoritas, lalu kami tidak mau bergaul kepada orang, memperlihatkan diri kepada orang sebagai ancaman misalnya, sehingga orang ketakutan pun kita nggak peduli. Padahal seharusnya kita mendekatin mereka kan, kita ramah kepada mereka. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman Muslim di Amerika, dan ini saya di setiap ada kesempatan khutbah saya sampaikan, kalau saja setiap rumah tangga Islam di Amerika itu bisa mengulurkan tangan 3 rumah kanan, 3 rumah kiri. Mengulurkan tangan ini maksudnya mengenalkan diri, ramah kepada tetangganya. 3 rumah saja ke kanan kiri, luar biasa dahsyat, pengaruhnya luar biasa. Tapi ini kadang kita di Amerika, orang Islam, karena di Amerika jadi cara hidupnya juga Amerika. Bertahun-tahun tetanggaan tapi nggak kita saling mengenal gitu. Apalagi teman-teman kita yang hidup di apartemen misalnya, gedung ya, karena banyak apartemen di situ. Ini kadang kita berhadapan pintu-pintu itu hanya hey how are you, good morning, gitu aja. Tapi coba misalnya kita dengan karakter Indonesia, sekali-sekali coba kita dia lagi, ini tetangga kita lagi ada di rumah, kita kutuk pintunya. Coba ditawarkan misalnya sup, bawakan sup misalnya, sup buntut misalnya kan, sup Madura, sup Betawi misalnya kan. Ini akan menjadi dahsyat karena bagi mereka ini sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah mereka alami. Jadi
bagaimana kita membawa diri juga sehingga orang bisa tidak merasa bahwa terancam, merasa memusuhi, merasa ketakutan. Ini kembali juga kepada kita. Jadi ada dua kemungkinan jawabannya begitu Bu, tapi mudah-mudahan insya Allah justru kita semakin tertantang, insya Allah bukan semakin lemah, tapi semakin kuat. Semakin tertantang insya Allah kita akan semakin berani, bukan ketakutan. Insya Allah, amin. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, insya Allah. Silakan yang lain. Yang terakhir barangkali karena waktu ya, biar ya langsung saja. Di-unmute dan ngomong. Baik, kalau nggak ada lagi mungkin sampai di sini saja. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita saling mendoakan mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita kembali hidup secara normal, secara baik insya Allah. Amin. Dan Bapak dan Ibu semua juga diberikan kesehatan selalu ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.